wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Surneli dengan NIM B1A1224445. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah di kelas saya, yaitu Pak Valian. Selamat menyaksikan jawaban dari saya. Nah, baiklah, soal nomor 1 yaitu bagaimana pendapat ahli terhadap hukum acara perdata dan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari hukum acara perdata tersebut. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan ketentuan dan juga contohnya. Nah, di sini saya akan mengambil pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Pradjodikoro, yaitu hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata tersebut. Nah, dasar hukumnya yaitu ada hukum acara perdata yang meliputi HIR, yang kedua ada RBG, dan yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang keempat ada Undang-Undang Pailiatan, dan yang kelima tentang organisasi kehakiman. Nah, ruang lingkup hukum acara perdata sendiri itu ada gugatan perdata, yang kedua ada pemeriksaan perkara perdata, yang keempat ada biaya peradilan, di mana biaya perkara perdata meliputi biaya kepanitiaan, pemberitaan para pihak, dan juga biaya materai. Bagi yang kurang mampu dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara tersebut. Baiklah, untuk soal kedua yaitu sumber hukum acara perdata hingga saat ini belum terhimpun atau terkodifikasi dengan baik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum acara perdata tersebut dengan mengemukakan dasar hukum dan juga contohnya. Nah, mengapa sumber hukum acara perdata di Indonesia belum terhimpun atau terkodifikasi dengan baik? Karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, hukum acara perdata di Indonesia masih menganut hukum acara perdata Belanda yang tidak terhimpun secara keseluruhannya. Yang kedua, hukum acara perdata di Indonesia memiliki berbagai sumber seperti Herzian Indonesianship dan Indonesianship Reclaimment atau HI. Yang kedua itu ada RBG, dan yang ketiga itu ada IRFI yang tidak terintegrasi secara sempurna. Dan yang ketiga adanya perbedaan ketentuan hukum antar daerah seperti antara Jawa dan juga Madura dengan daerah lain. Hukum acara perdata tidak terhimpun secara keseluruhannya. Nah, selain itu ada juga perbedaan ketentuan hukum antar golongan penduduk seperti antara Bumi Putra dan Timur Asing juga membuat hukum acara perdata tidak terhimpun secara keseluruhan. Baiklah, soal nomor 3 yaitu salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim mengejar kebenaran formil. Apa yang dimaksud dengan kebenaran formil tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan kebenaran material? Nah, jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Jawabannya itu kebenaran formil dalam hukum acara perdata mengacu pada kepastian hukum yang diperbolehkan melalui proses peradilan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kebenaran formil ini berbeda dengan kebenaran material yang mengacu pada kepastian hukum yang diperoleh melalui peraturan hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Nah, dasar hukum yang mengatur kebenaran formil adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Nah, contoh kebenaran formil adalah ketika hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku tanpa memihak kepada salah satu pihak. Misalnya dalam suatu perkara penggugatan, hakim harus memutuskan berdasarkan bukti yang diperoleh melalui proses peradilan tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Baiklah, kemudian soal nomor 4. Dalam realitas sosial seringkali terjadi konflik antara sengketa dan perkara dalam kehidupan sosial. Nah, bagaimana perbedaan antara konflik, sengketa, dan perkara perdata tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan juga contohnya. Baiklah, yang pertama ada konflik, sifatnya bersifat lebih umum dan melibatkan pertengkaran jangka panjang. Nah, penyelesaiannya itu tidak mudah diselesaikan dan seringkali juga memerlukan waktu yang lama.
Contohnya perselisihan antara dua kelompok masyarakat mengenai penggunaan lahan di suatu wilayah. Dan yang kedua yaitu ada sengketa, di mana lebih khusus dan berfokus pada perselisihan. Penyelesaiannya juga dapat diselesaikan melalui proses yudisial ataupun mekanisme formal lainnya. Yang ketiga yaitu sengketa. Contoh sengketa yaitu sengketa antara dua perusahaan mengenai pelanggaran kontrak kerjasama. Dan yang ketiga yaitu perkara perdata, di mana sifatnya melibatkan perselisihan antar kepentingan perseorangan, badan pemerintah dan juga kepentingan perseorangan. Nah, dasar hukumnya yaitu ada wan prestasi pasal 1238 dan juga pasal 1243 KU Perdata dan perbuatan melawan hukum. Nah, contohnya gugatan terkait wan prestasi. Nah, terkait contohnya yaitu pada kasus gugatan terkait wan prestasi, di mana dalam perjanjian atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melalui proses peradilan tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian soal nomor 5 yaitu dalam perspektif hukum acara perdata ada dua macam teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Nah, jelaskan kedua macam teori tersebut dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Nah, jawabannya itu dua teori itu yaitu yang pertama adalah individualisme sharing teori, dan yang kedua yaitu substantiating teori. Jawabannya kalau teori individualisasi sharing yaitu adalah pendekatan dalam hukum perdata yang menekankan pada keunikan individu. Dalam konteks ini, hukum berusaha memahami dan mengakui perbedaan antara individu-individu. Nah, dasar hukum untuk teori ini tidak terlalu eksplisit, tetapi konsep ini tercermin dalam praktik pengadilan dan keputusan hakim yang mempertimbangkan faktor-faktor pribadi dan situasi khusus dalam menyelesaikan kasus. Nah, contoh yaitu dalam kasus perjanjian, hakim dapat mempertimbangkan kondisi kesehatan, usia, dan keadaan pribadi pihak yang terlibat. Dan yang kedua yaitu teori substansi, di mana teori substansi menekankan pada isi materi hukum itu sendiri, yang berarti bahwa hukum harus berlaku secara umum dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang karakteristik individu. Nah, dasar hukum untuk teori ini terdapat dalam ketentuan tertulis, yaitu seperti kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Nah, contohnya jika seorang melanggar kontrak, hukum akan menilai pelanggaran berdasarkan ketentuan kontrak itu sendiri, bukan berdasarkan keadaan pribadi yang melanggar. Nah, baiklah, soal nomor 6 itu apa yang dimaksud dengan individualist sharing teori dan bagaimana perbedaan dengan substantiating teori. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan juga contohnya. Nah, jawaban soal nomor 6 itu apa yang dimaksud dengan individualist sharing teori. Jawabannya adalah kalau individualist sharing teori yaitu yang menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebutkan kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan tanpa harus menyebutkan kejadian yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian hukum tersebut. Dengan kata lain, fokus pada hubungan hukum yang relevan tanpa harus memberikan seluruh konteks kronologisnya. Nah, kemudian kalau teori substantiating yaitu menuntut agar dalam gugatan penggugat menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat pada objek yang disengketakan. Dalam hal ini, penggugat harus mampu menguraikan kaitan hukum sebagai subjek hak dan juga suatu objek hak. Contohnya itu kalau individualisme di sharing teori yaitu di mana seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap tetangganya yang membangun tembok di atas tanah milik penggugat. Penggugat hanya perlu menyebutkan bahwa tembok tersebut di atas tanah miliknya dan tanpa harus memberikan seluruh latar dan peristiwa. Nah, kalau substantiating teori yaitu di mana penggugat mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang menggusur tanahnya untuk membangun gedung. Dalam posisi tanya gugatan harus menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara dirinya dan juga pemilik tanah dan dengan hak yang melekat pada objek tersebut.
Nah, soal nomor 7 itu apa yang dimaksud dengan petitum dan bagaimana perbedaan antara petitum dengan tuntutan tambahan. Jelaskan dengan mengumpulkan dasar hukum dan contohnya. Yaitu petitum adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Jenis petitum yaitu ada petitum primer atau petitum pokok yang berisi pokok-pokok yang digugat. Nah, yang kedua petitum subsidiaire yaitu atau petitum tambahan biasanya berbunyi ex aequo et bono yang artinya penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, kalau tuntutan tambahan yaitu merupakan bagian dari gugatan yang berisi dalil atau uraian mengenai hubungan hukum dan dasar yang menggugat. Penggugat dan tergugat harus menguraikan secara jelas dan secara rinci mengenai objek sengketa atas hak yang dijadikan dasar serta kerugian yang ditimbulkan. Contohnya yaitu jika seorang penggugat pihak lain atas prestasi dalam kontrak, tuntutan tambahan akan menjelaskan hubungan kontrak, pelanggaran yang terjadi, dan kerugian yang diderita. Sedangkan petitum akan berisi permintaan penggugat, misalnya untuk pembayaran ganti rugi sebesar jumlah tertentu atau pemenuhan kewajiban kontrak tertentu. Petitum adalah istilah yang sering digunakan dalam praktik hukum acara perdata. Dalam suatu gugatan, petitum merujuk pada permintaan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Nah, soal yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan frisch waring dan bagaimana perbedaan antara frisch waring dengan intervensi. Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Nah, perbedaannya itu kalau intervensi terjadi ketika pihak ketiga secara sukarela atau karena permintaan salah satu pihak yang berperkara ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa dalam perkara perdata. Pihak ketiga dapat memihak salah satu pihak tergugat atau penggugat atau tergugat. Nah, dasar hukumnya diatur dalam pasal 279 Reglement of the atau RV. Contohnya jika ada pemilik tanah yang ingin ikut membela salah satu pihak dalam sengketa tanah antara dua belah pihak. Nah, sedangkan pengertian dari frisch waring sendiri yaitu di mana terjadinya ketika pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara untuk ikut serta menanggung dalam proses pemeriksaan sengketa perdata. Nah, tujuannya adalah untuk membebaskan pihak yang memanggilnya dari kemungkinan agendanya putusan hakim. Contohnya jika seorang pengusaha wan prestasi karena supplier bahan mentahnya wan prestasi dan supplier tersebut menarik pihak ketiga untuk ikut bergabung. Nah, kalau frisch waring sendiri yaitu terjadi ketika pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara untuk ikut menanggung dalam proses pemeriksaan sengketa perdata. Tujuannya yaitu untuk membebaskan pihak yang memanggilnya dari kemungkinan adanya keputusan hakim. Contohnya jika seorang pengusaha wan prestasi karena supplier bahan mentahnya wan prestasi dan supplier tersebut menarik pihak lainnya juga untuk ikut bertanggung jawab. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kalau banyak salahnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.